Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, ya, kelanjutan dari listrik statis materi sebelumnya. Sekarang kita mau membedakan apa sih bedanya listrik statis dengan listrik dinamis, ya. Kita tahu statis itu diam, dinamis itu berarti bergerak, ya. Yang pertama, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Perbedaan kedua, listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Kita masih ingat ya, bahwa pada listrik statis, ketika dua benda kita gesekan, dua benda yang awalnya netral, kemudian kita gosok-gosokkan, sehingga salah satu benda akan bermuatan negatif dan benda yang satu akan bermuatan positif. Pada saat penggosokan kedua benda tersebut, kita tahu bahwa di dalamnya ada elektron-elektron. Nah, ada terjadi perpindahan elektron. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan benda menjadi bermuatan positif atau bermuatan negatif. Ya, mengingat kembali bahwa benda yang menerima elektron dari benda lain, yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kehilangan elektron itu akan menjadi bermuatan positif. Ya, jadi listrik statis itu dihasilkan dari gesekan benda. Sedangkan listrik dinamis itu dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Ya, jadi nanti ada sumber listriknya. Kemudian yang ketiga, listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian. Ya, kita tahu bahwa suatu benda bermuatan negatif ya hanya di dalam benda itu saja. Ya, tidak mengalir dalam suatu rangkaian. Sedangkan listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Kita tahu misalkan di rumah ketika kamu menyalakan lampu, nah aliran listrik itu mengalir dari sumber listrik menuju ke lampu, itu kita tahu melalui kabel-kabel. Nah, itu berarti melalui suatu rangkaian, ya, mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Oke. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini adalah satu rangkaian listrik, ya. Ada baterai di sini, kemudian ada saklar yang biasa kita tekan untuk mematikan atau menyalakan lampu, ya. Kemudian di sini ada lampunya. Ini adalah kabel, ya, yang menghantarkan arus listrik nantinya. Nah, ini adalah rangkaian listrik yang sebenarnya. Kemudian ketika kita digambarkan dalam bentuk skema, biasanya lampu digambarkannya seperti ini. Kemudian baterai digambarkan seperti ini. Ya, ada garis yang lebih panjang, ini menandakan kutub positif. Yang lebih pendeknya adalah kutub negatif. Ya, kalau pada baterai yang sendiri, kutub positif itu yang ada tonjolan di bagian luarnya sedikit. Ini positif, yang satu lagi adalah negatif. Jadi yang positif yang lebih tinggi, yang negatif yang lebih pendek, ya, kalau digambarkan seperti ini. Dan ini adalah saklar, ini bisa terputus, bisa nyambung. Jadi kalau nyambung kita sambungkan ke sini garisnya, ya. Untuk saklar, ini saklar. Nah, sekarang kita tahu bahwa arus listrik pada baterai itu arusnya mulai dari kutub positif baterai mengalir terus sehingga lampu ini menyala. Nah, aliran arus ini akan menuju ke kutub negatif. Jadi arahnya dari kutub positif ke kutub negatif pada baterai. Jadi kalau digambarkan dalam kayak skema ini juga sama, dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif, tapi ini saklarnya ditutup dulu ya, barunya ada aliran listrik menuju ke kutub negatif baterai. Itu arus listrik. Sedangkan kita tahu elektron, arah arus elektron. Elektron itu kan muatan negatif ya. Berarti kalau arus elektron itu dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Ya, itu elektron, arus elektron. Tapi kita tahu bahwa dalam keseharian kita mengenal bahwa arus yang mengalir di dalam rangkaian adalah arus listrik. Berarti itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif baterai. Nah, arus listrik hubungan dengan muatan listrik. Semakin besar muatannya, maka semakin besar pula arusnya. Ya. I sama dengan Q dibagi T. Ya, Q per T. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. T adalah waktu yang digunakan dalam sekon atau detik. Ya. Contoh soal. Arus listrik sebesar 6 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,4 sekon. Berapakah besar muatannya? Ya, kita tulis dulu diketahuinya I
arusnya 6 miliampere. 6 miliampere. Miliampere jadikan ampere, berarti dibagi 1000, 0,006 ampere. Kemudian waktunya 0,4 sekon, T 0,4 sekon. Yang ditanya adalah Q, muatan. Maka kita masukkan rumusnya dari sini, berarti Q sama dengan I dikali T. Ya. I kali T 0,006 kali 0,4, maka dapatlah 6 dikali 4, 24. Berarti ini di belakang komanya ada 4 angka, berarti 10 pangkat min 4. Maka dapat 24 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Ya, itu contoh untuk menghitung rumus arus listrik hubungannya dengan muatan listrik. Oke, hukum Kirchhoff 1 bunyinya pada satu titik arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, kita lihat contohnya di sini, misalkan ini adalah titiknya. Yang arus yang menuju ke titik ini adalah dari sini ya 5 ampere, 6 ampere dan 10 ampere menuju ke titik yang sama. Yang keluar dari sini adalah yang ini yang belum diketahui dan ini 8 ampere. Pertanyaannya berapa arus yang ke sini? Kan gitu ya. Maka dapat kita hitung. Nah, arus yang masuk tadi 5 tambah 6 tambah 10 berarti ada 21 ampere. Yang keluarnya berapa? Yang keluar anggaplah ini X, ini 8. Berarti 8 tambah X. Nah, maka diketahui X sama dengan 21 tinggal dikurangi 8 berarti dapatlah 13 ampere. Ya, jadi kan 8 tambah 13 kan 21. 6 tambah 5 tambah 10 juga 21. Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka didapatlah bahwa arus yang ada di sini adalah besarnya 13 ampere. Ya, seperti itu. Berikutnya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik kita tahu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini yang seri. Seri itu artinya tidak bercabang ya. Jadi ini kalau ini adalah baterai, kemudian ini adalah saklarnya. Nah, ini lampu dipasang. Kedua lampu ini dipasangnya tidak bercabang. Ini namanya seri. Untuk yang rangkaian paralel, kita lihat di sini di baterai, kemudian misalkan ini ada, nah di sini ada kita cabangkan dua. Jadi ini cabang pertama, ini cabang kedua, misalkan. Jadi kedua lampu ini dipasang bercabang ya. Jadi seperti ini. Ini namanya paralel ya. Nah, rangkaian hambatan listrik. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk ini ya, untuk rangkaian yang seri, kita lihat di sini ini adalah baterainya adalah V-nya, tegangan atau beda potensial total yang ada di dalam baterai. Ini adalah arus yang mengalir, kemudian ini adalah hambatan pertama, ini hambatan kedua pada satu rangkaian seri. Nah, pada satu rangkaian seri diketahui bahwa besarnya arus itu sama. Jadi, di sepanjang rangkaian ini arusnya sama. Sedangkan untuk V totalnya, maka kita hitung kalau di sini ada 2, V1 dan V2, berarti tinggal kita jumlahkan V1 dan V2-nya. Ya, itu untuk menghitung V totalnya. Kemudian untuk RS di sini untuk hambatan pada rangkaian seri, seperti tadi, maka tinggal kita hitung tinggal R1 tambah R2 ya. Dan seterusnya sampai Rn ini kalau misalkan lebih dari 2, misalkan karena di contoh di sini cuma 2, tinggal kita tambahkan saja R1 tambah R2 seperti itu. Jadi untuk rangkaian yang seri yang sama itu adalah arus listriknya sama ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel, nah ini kayak misalkan di sini ini rangkaiannya paralel dari R1, R2, R3, maka arus yang mengalir di sini ini I1, ini I2 dan ini I3. Ya, ini adalah V-nya. Nah, untuk rangkaian paralel, karena di sini dia bercabang, maka I1 dengan I2, I3 ini tidak sama. Ya, bila R1, R2, R3-nya pun tidak sama, maka I-nya bisa berbeda-beda pada setiap rangkaian, pada setiap cabang. Yang sama adalah V-nya. Ya, V-nya sama, V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Berarti beda potensial atau tegangan yang mengalir di rangkaian 1, 2, dan 3 ini sama untuk V. Untuk menghitung R-nya pada rangkaian paralel seperti tadi, maka 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Ya, ini untuk rangkaian listrik.
Oke, contoh soal. Yang pertama, jika pada rangkaian seri diketahui R1-nya 3 ohm, R2 5 ohm, dan R3-nya 8 ohm, tentukan hambatan totalnya. Maka rangkaian seri, karena ini rangkaian seri, maka R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, jadi tinggal tambahkan saja. R1 3 ditambah 5 ditambah 8, maka dapatlah 16 ohm. Yang soal nomor 2, tentukanlah hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini jika diketahui R1 sama dengan 2, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm. Karena di sini paralel, maka ditulis rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. R1-nya 2, berarti 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6 ditambahkan. Samakan penyebutnya, 2, 4, dan 6 disamakan jadi 12. Ya. Supaya jadi 12 berarti dikalikan 6. Nah, dikali 6, supaya jadi 12 dikalikan 3, 3 kali 1, 3. Kemudian supaya jadi 12 dikalikan 2, 2 kali 1, 2. Maka dapatlah 11 per 12. Ya, 11 per 12 itu 1 per Rp. Berarti Rp-nya sama dengan, nah kita balik ini. Ini kalau ini kita balik, maka ini pun kita balik. Jadi Rp sama dengan 12 per 11 ohm. Ya. Nah, sekarang hubungan tegangan atau beda potensial, arus, dan hambatan listrik. Dirumuskan V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, R adalah hambatan, satuannya ohm. Kita lihat contoh soalnya saja langsung. Soal 1. Diketahui R1-nya 4, R2 6, R3 2, dan V-nya 24 volt. Ditanya berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kita lihat di sini. Karena rangkaiannya seri, maka R-nya bisa kita langsung jumlahkan aja. 4 tambah 6 tambah 2 berarti dapat 12 ohm. V-nya diketahui 24 volt. Ditanya berapa I-nya? Maka rumusnya adalah I sama dengan V per R. Berarti V-nya 24, R-nya 12, 24 dibagi 12. Maka dapatlah 2 ampere untuk arusnya. Ya, jadi tinggal masukkan rumusnya. Nah, kemudian soal kedua di sini, nah kita lihat di sini. Perhatikan rangkaian listrik di samping ini. Jika R1 sama dengan R2 10 ohm, R3 dan R4 8 ohm, berapakah besarnya kuat arus yang mengalir? Kita lihat di gambar. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya campur ya. Yang ini seri, yang ini paralel. Nah, bagaimana mencari R-nya? Maka satu persatu kita cari ya. Maka yang kita cari di sini yang seri dulu. Kalau yang seri kan langsung dijumlahkan saja. Maka dijumlahkan aja yang serinya 10 tambah 10. R1-nya 10, R2 10. Berarti dapat 20 ohm. Untuk R3 dan R4 ini paralel. Maka kita pakai rumus yang paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Ya, karena ini R3 dan R4-nya 8 ya. 1 per 8 tambah 1 per 8 jadi 2 per 8. Maka Rp-nya tinggal kita balik, ini kita balik, berarti ini pun dibalik, 8 per 2. Maka dapatlah 4 ohm. Maka R totalnya kita jumlahkan, yang seri tadi 20, yang paralelnya 4, berarti jumlahnya ada 24 ohm. V-nya diketahui 12 volt. Maka ditanya berapa I? I sama dengan V per R. V-nya 12, R-nya tadi 24. Maka dapatlah setengah ampere. Ya, untuk menghitung arus yang mengalir. Oke, demikian untuk materi tentang listrik dinamis. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.